Selamat siang, Bu Retno. Siang, Mbak Oka. Bu Retno sedang apa? Gimana? Kebetulan sedang free nih. Bagaimana, Mbak Oka? Nggak sibuk Ada yang berarti bisa nggih? saya bantu? Tidak. Nggih. Ini saya Oke. mau sedikit curhat, Bu. Nggak tahu sedikit atau banyak ini nggih. Oke, baiklah Mbak Oka. Nggih, Siap-siap mendengarkan. nggih. Gimana? Saya mau curhat tentang masalah satu siswa di kelas saya. Bu Retno Oh ngajar iya, di kelas saya nggih? iya Nggih. betul. Eh, apa kira-kira Bu Retno bisa membantu permasalahan saya ini? Gini, saya coba ya Bu Oka. Eh, saya coba untuk membantu. Nanti kita eh, ngobrol-ngobrol, siapa tahu ya Nggih. kita akan menemukan solusi bersama Nggih. gitu. Terima kasih, Bu. Senang hati saya membantu Bu apa. Monggo. Ini Bu Retno tahu Wisnu kan? Oh Yang iya, tahu. ya, Ah, yang kelas 9D itu ya? nggih, yang di kelas saya itu. Ya. Yang anaknya Ya bagaimana? tinggi. Nggih. Oh ya, ya bagaimana Bu? Ada masalah apa Bu sama Wisnu? Ya, ini akhir-akhir ini sudah sekitar 3 mingguan, Ibu. Dia jarang berangkat sekolah. Jadi, Oh gitu. dalam 1 minggu bisa 1 sampai 2 hari pasti ada alfanya. Oh gitu Bu. Nggih. Bu Oha sudah pernah memanggil Wisnu Sudah, Ibu. sebelumnya? Oh, Waktu yang minggu awal itu saya sudah memanggil, saya sudah menanyakan alasannya kenapa tidak masuk mm-mm. sekolah. Kemudian dia menjawab alasannya karena kesiangan katanya. Oh Terus gitu. karena bangunnya sudah kesiangan, akhirnya dia nggak berani masuk ke sekolah, takut dihukum seperti itu. Oh gitu. Akhirnya dia membolos. Setelah Oh, ngobrol, minggu selanjutnya seperti itu lagi. Sampai hari ini, dia tidak masuk, Ibu. oh gitu. Oke. Terus bagaimana tanggapan Bu Oha mendengar alasan Wisnu itu? Kalau dari alasan yang sudah dijelaskan, saya masih kurang yakin ya, Bu. Kalau alasannya Oh, hanya karena kesiangan. Kan nggak mungkin iya, ibaratnya kesiangan itu hampir 2-3 hari berturut-turut seperti itu. iya. Jadi, saya juga mencoba ngobrol lebih dalam, mencari tahu alasannya, kenapa sampai kesiangan kayak gitu. Dan dia bilangnya gini, karena katanya main game sampai malam, kadang sampai jam 1, jam 2 malam. Akhirnya kan bangunnya jadi kesiangan seperti itu. Iya, betul. Eh, Bu Oha, kalau orang tuanya Wisnu sendiri bagaimana Bu Oha? Sudah tahu masalah ini belum? Belum, Ibu. Saya belum menceritakan masalah ini ke orang tuanya. Oh iya, Oh, saya malah baru ingat, Ibu. Orang tua Wisnu itu ayah dan ibunya semuanya kerja di Jakarta. oh Jadi gitu. di rumah itu dia tinggal hanya dengan mbahnya. Nah, bisa Oh, jadi karena mungkin perhatian dari orang tuanya kurang juga nopo nggih. Jadi karena iya, orang tuanya jauh, mbahnya juga mungkin kan ya mbah-mbah mungkin nggak terlalu tahu HP gitu. Mungkin betul. jadi sepertinya Wisnu kurang pengawasan apa nggih kalau menurut alasan yang sudah Wisnu jelaskan dan menurut pengamatan saya mungkin seperti itu, Ibu. Oh, gitu ya, Bu Oka. Oke, Bu Oka, jika boleh saya simpulkan ya, Bu Oka, berarti Nggih, Wisnu itu sebenarnya kurang pengawasan nggih dalam nggih. menggunakan HP. Jadi, untuk mengatasi hal ini, kira-kira rencana yang mau Bu Oka lakukan itu apa ya? Ya, untuk mengatasi hal ini saya mencoba memberitahu ke orang tuanya. Mungkin nanti saya Ya, telepon ke ibunya atau ke ayahnya langsung. Nanti saya coba menceritakan masalah ini karena ini kan juga masalah masih awal gitu, masih ibaratnya belum ya, terlanjur sampai ibaratnya berbulan-bulan seperti itu. Nanti saya ya. coba ceritakan ke orang tuanya. Saya berharap semoga meskipun orang tuanya jauh, tapi masih tetap bisa mengawasi Wisnu seperti itu. Ya. Lalu kira-kira ada hal lain nggak yang akan dilakukan Bu Oka untuk masalah yang ini? Ya. Mungkin kalau hanya orang tuanya saja yang tahu kayaknya kurang maksimal gitu. Paling nanti Yeah.
besok atau lusa setelah selesai mengajar, saya akan coba ke rumahnya, saya akan coba menemui mbahnya Wisnu. Nanti saya ibaratnya mencoba menjelaskan permasalahan ini ke mbahnya dan apa sih ya, menjelaskannya ya lebih detail gitu nggih, biar mbahnya juga lebih paham seperti itu. Dan Iya, nanti betul. juga mungkin saya akan minta bantuan ke mbahnya, meskipun tidak mengecek penggunaan HP, mungkin setidaknya kalau sudah di waktu-waktu jam tidur, mengecek di kamarnya apakah Wisnu sudah tidur atau belum, seperti itu. Kalau misalkan dipantau seperti itu kan mungkin jadi anaknya bisa stop main HP dan akhirnya kan tidak sampai terlalu malam tidur. Iya, iya. Langkah yang Bu Oka sampaikan tadi, yang Bu Oka ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan itu dan saya mendukung rencana itu, Bu Oka. Iya, Bu, terima kasih. Ya, saya juga sudah mulai merasa sedikit lega ini, Bu. Saya jadi tahu rencana apa yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya benar-benar bingung, Ibu, gimana harus menghadapi anak ini, karena dipanggil satu kali seperti itu lagi, dipanggil yang kedua kali masih seperti itu lagi. Makanya saya sempat bingung gimana solusinya menghadapi masalah ini. Iya, Bu Oka. Syukurlah kalau Bu Oka sudah merasa lega. Nah, lalu dari semua yang sudah Bu Oka rencanakan, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana ini, Bu Oka? Ya, berarti nanti saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam. Saya mencoba bercerita dari hati ke hati ke Wisnu, mencoba memahami permasalahan yang dia hadapi. Terus nanti jika saya sudah mulai memahami dan ini, saya akan mencoba menjelaskan juga ke orang tuanya, karena kan tanpa ibaratnya tanpa kerjasama dengan orang tua, kami dari pihak sekolah, kita dari pihak sekolah juga kan kesulitan gitu untuk menghadapi masalah ini. Jadi karena ini apa, ibaratnya anak di sekolah kan hanya dari jam 7 sampai jam 2. Setelah itu kan lebih banyak waktunya di rumah. Jadi nanti saya minta bantuan orang tuanya, minta bantuan mbahnya atau keluarga yang lainnya untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Iya, betul sekali Bu Oka. Memang pendekatan kepada anak itu memang diperlukan. Berbicara dengan anak secara hati ke hati itu memang diperlukan dan memang kita membutuhkan peran orang tua ya di rumah untuk mengawasi anak-anak. Nah, semoga masalah yang Bu Oka hadapi ini tentang Wisnu semoga bisa terselesaikan ya Bu ya. Iya, Bu, amin. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya, untuk mendengarkan masalah-masalah saya. Terima kasih juga atas pencerahannya, sehingga saya insya Allah saya akan menyelesaikan masalah ini dan semoga juga bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu. Iya Bu, sama-sama. Semoga sukses Bu untuk menghadapi ini semua. Iya, amin. Terima kasih banyak Bu. Iya. Oke. Selamat siang Bu Retno. Siang Mbak Oka. Bu Retno sedang Gimana? apa? Kebetulan sedang free nih. Bagaimana Mbak Oka? Nggak sibuk Ada yang berarti, bisa nggih? saya bantu? Tidak. Nggih. Ini saya mau sedikit curhat Bu, nggak tahu sedikit atau banyak ini ya. Oke, baiklah Mbak Oka. Siap-siap mendengarkan. Gimana? Saya mau curhat tentang masalah satu siswa di kelas saya. Bu Retno Oh ngajar iya. di kelas saya nggih? Iya betul. Apa kira-kira Bu Retno bisa membantu permasalahan saya ini? Gini, saya coba ya Bu Oka. Saya coba untuk membantu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu ya kita akan menemukan solusi bersama. Ya. Terima kasih Bu. Senang hati saya membantu Bu Oka. Ngobrol. Ini Bu Retno tahu Wisnu kan? Oh iya tahu. Yang kelas 9D itu ya? Nggih, yang di kelas saya itu. Ya. Yang anaknya tinggi. Oh iya, ya bagaimana Bu? Ada masalah apa Bu sama Wisnu? Ya, ini akhir-akhir ini sudah sekitar 3 mingguan Ibu, dia jarang berangkat sekolah.
Jadi Oh gitu. dalam 1 minggu bisa 1 sampai 2 hari pasti ada alfanya. Oh gitu, Bu. Nggih, Bu Oka sudah pernah memanggil Wisnu sudah sebelumnya? Ibu. Waktu Oh, awal waktu yang minggu awal itu saya sudah memanggil, saya sudah menanyakan alasannya kenapa tidak masuk mm-mm. sekolah. Kemudian dia menjawab alasannya karena kesiangan katanya. Oh Terus gitu. karena bangunnya sudah kesiangan, akhirnya dia nggak berani masuk ke sekolah, takut dihukum seperti itu. Akhirnya, Oh gitu. ya akhirnya dia membolos. Setelah Oh, ngobrol, minggu selanjutnya seperti itu lagi. Sampai hari ini, dia tidak masuk Ibu. oh gitu. Oke. Terus bagaimana tanggapan Bu Oka mendengar alasan Wisnu itu? Kalau dari alasan yang sudah dijelaskan, saya masih kurang yakin ya Bu. Kalau alasannya Oh, hanya karena kesiangan, kan nggak mungkin iya, ibaratnya kesiangan itu hampir 2-3 hari berturut-turut seperti itu. iya. Jadi saya juga mencoba ngobrol lebih dalam, mencari tahu alasannya kenapa sampai kesiangan kayak gitu. Dan dia bilangnya gini, karena katanya main game sampai malam, kadang sampai jam 1, jam 2 malam. Akhirnya kan bangunnya jadi kesiangan seperti itu. Iya, betul. Eh, Bu Oka, kalau orang tuanya Wisnu sendiri bagaimana Bu Oka? Sudah tahu masalah ini belum? Belum, Ibu. Saya belum menceritakan masalah ini ke orang tuanya. Oh iya, Oh, saya malah baru ingat Ibu. Orang tua Wisnu itu ayah dan ibunya semuanya kerja di Jakarta. oh Jadi gitu. di rumah itu dia tinggal hanya dengan mbahnya. Nah, bisa Oh, jadi karena mungkin perhatian dari orang tuanya kurang juga nopong ya. Jadi karena orang iya, tuanya jauh, mbahnya juga mungkin kan ya mbah-mbah mungkin nggak terlalu tahu HP gitu. Mungkin betul. jadi sepertinya Wisnu kurang pengawasan apa nggih kalau menurut alasan yang sudah Wisnu jelaskan dan menurut pengamatan saya mungkin seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu Oka. Oke Bu Oka, jika boleh saya simpulkan ya Bu Oka, berarti Nggih, Wisnu itu sebenarnya kurang pengawasan nggih dalam nggih. menggunakan HP. Jadi untuk mengatasi hal ini, kira-kira rencana yang mau Bu Oka lakukan itu apa ya? Ya, untuk mengatasi hal ini saya mencoba memberitahu ke orang tuanya. Mungkin nanti saya Ya, telepon ke ibunya atau ke ayahnya langsung. Nanti saya coba menceritakan masalah ini karena ini kan juga masalah masih awal gitu, masih ibaratnya belum ya, terlanjur sampai ibaratnya berbulan-bulan seperti itu. Nanti saya ya. coba ceritakan ke orang tuanya. Saya berharap semoga meskipun orang tuanya jauh, tapi masih tetap bisa mengawasi Wisnu seperti itu. Ya. Lalu kira-kira ada hal lain nggak yang akan dilakukan Bu Oka untuk masalah yang ini? Ya. Mungkin kalau hanya orang tuanya saja yang tahu kayaknya kurang maksimal gitu. Paling nanti Yeah. besok atau lusa setelah selesai mengajar, saya akan coba ke rumahnya, saya akan coba menemui mbahnya Wisnu. Nanti saya eh, ibaratnya mencoba menjelaskan permasalahan ini ke mbahnya dan apa sih ya? Menjelaskannya ya lebih detail gitu nggih, biar mbahnya juga lebih paham seperti itu. Dan Ya, nanti betul. juga mungkin saya akan minta bantuan ke mbahnya meskipun tidak mengecek penggunaan HP, mungkin setidaknya kalau sudah di waktu-waktu jam tidur mengecek di kamarnya apakah Wisnu sudah tidur atau belum seperti itu. Kalau Oh, misalkan eh, dipantau seperti itu kan mungkin jadi anaknya bisa stop main HP dan akhirnya kan tidak sampai terlalu malam tidur. iya, Seperti itu. uh, iya. Langkah yang Bu Oka sampaikan tadi, yang Bu Oka ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan itu dan saya mendukung rencana itu, Bu Oka. Iya, Bu, terima kasih. Ya, saya Uh, juga sudah mulai merasa sedikit lega ini, Bu. Saya jadi tahu rencana apa yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya benar-benar bingung, Ibu. Gimana harus menghadapi anak ini karena dipanggil 1 kali seperti itu lagi, dipanggil yang kedua kali masih seperti itu lagi. Makanya saya sempat bingung,
gimana solusinya menghadapi masalah ini. Iya, Bu Olga. Syukurlah kalau Bu Olga sudah merasa lega. Nah, lalu dari semua yang sudah Bu Olga rencanakan, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana ini, Bu Olga? Ya, berarti nanti saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam, saya mencoba bercerita dari hati ke hati ke Wisnu, mencoba memahami permasalahan yang dia hadapi. Terus nanti jika saya sudah mulai memahami dan ini, saya akan mencoba menjelaskan juga ke orang tuanya, karena kan tanpa ibaratnya tanpa kerjasama dengan orang tua, kami dari pihak sekolah, kita dari pihak sekolah juga kan kesulitan gitu untuk menghadapi masalah ini. Jadi karena ini apa, ibaratnya anak di sekolah kan hanya dari jam 7 sampai jam 2. Setelah itu kan lebih banyak waktunya di rumah. Jadi nanti saya minta bantuan orang tuanya, minta bantuan mbahnya atau keluarga yang lainnya untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Iya, betul sekali, Bu Olga. Memang pendekatan kepada anak itu memang diperlukan. Berbicara dengan anak secara hati ke hati itu memang diperlukan, dan memang kita membutuhkan peran orang tua ya di rumah untuk mengawasi anak-anak. Nah, semoga masalah yang Bu Olga hadapi ini tentang Wisnu semoga bisa terselesaikan ya, Bu ya. Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya, untuk mendengarkan masalah-masalah saya. Terima kasih juga atas pencerahannya, sehingga insya Allah saya akan menyelesaikan masalah ini dan semoga juga bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Semoga sukses, Bu, untuk menghadapi ini semua. Amin. Terima kasih banyak Bu. Oke.